Tetapi bahkan jika pengadilan surgawi mengetahuinya, semua orang masih bisa bertahan di hadapannya. Misalnya, beberapa buronan dari penjara surgawi seharusnya diinginkan oleh pengadilan surgawi dan tidak ditoleransi oleh kaisar alam surgawi. Tapi buronan itu sangat bertenaga, masing-masing bukan lampu hemat bahan bakar, dan tidak mungkin keluar dari di Tiangwan karena sisi baiknya. Jika tidak ada jalan rahasia, apa akibatnya? Tidak mungkin untuk membunuh makhluk-makhluk itu sepanjang jalan di Tian. Dan di Tian pasti tidak dapat menanggung biaya pertumpahan darah oleh generasi yang brutal dan jahat itu. Dan jika dia melakukannya, Kaisar Yuan Tian hanya akan menjadi lebih marah. Oleh karena itu, efek medan bintang gelap ini, yang dianggap sebagai jalan gelap, sangat cerdik. Begitu pula Qin Yichen dan yang lainnya dapat dianggap sebagai wajah di Tiangwan. Tentu saja, dibandingkan dengan buronan biasa, kebencian Qin Yichen di mata Kaisar Yuan Tian jelas berbeda. Tapi jangan lupa, di garis mereka, ada Putra Baize dan Kaisar Iblis Muda. Kaisar Tiangwan duduk di atas ratusan juta tentara dan jenderal, benar-benar mengepung dan menekan mereka. Itu hanya kerugian bagi kedua belah pihak. Pesawat ulang-alik melalui medan bintang gelap sepanjang jalan, dan bidang bintang di belakang bidang bintang gelap adalah zona kacau, dan juga merupakan zona penyangga antara alam semesta kuno dan Kaisar Surga. Meskipun kedua belah pihak mengklaim bahwa bidang bintang ini harus menjadi milik mereka, semua orang diam-diam menyadari situasi sebenarnya. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah tidak lama setelah dia terbang, dia bertemu dua sosok. Itu adalah Zhong Nantian dan Chang Jingtian, dua kaisar yang kuat. Kedua pembangkit tenaga listrik kerajaan tampaknya telah menunggu di sini untuk sementara waktu, dan jelas bahwa Bai Guanxing telah meminta bantuan. Ketika kedua belah pihak bertemu, dua pembangkit tenaga listrik kerajaan tersenyum acuh tak acuh pada Qin Yichen, menyapa. Hanya melihat Putri Wenxing di sebelah Qin Yichen, kaisar kedua masih sedikit terkejut. Dia menunjuk ke yang pertama dengan matanya. Mengapa dia masih menyeret keluarga itu pergi? Tetapi Qin Yichen juga sangat tidak berdaya. Dan dia benar-benar diam. Ini hanya masalah sesaat. Setelah sadar kembali, kedua kaisar itu mengangguk sedikit kepada Putri Wenqing, yang dianggap sebagai salam. Saat ini, Bai Guanxing membuka mulutnya dan tersenyum. Saya khawatir Anda tidak bisa mengalahkan orang-orang itu sendirian, jadi saya meminta dua orang teman untuk membantu. Maukah Anda? Yao Yuekong juga sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak mengharapkan dua pembangkit tenaga listrik kerajaan datang untuk membantu satu sama lain. Tetapi setelah kembali kepada Tuhan, dia bersyukur. Saya mendengar saudara Bai berkata, terima kasih dua senior atas penyelamatan Anda. Untuk kembali ke tanah suci kita hari ini, Anda masih harus bergantung pada dua orang. Chang Jingtian tertawa dan berkata, senior jangan berani, teman kecil Yuekong adalah seorang kaisar muda, seperti iblis. Bahkan Zhong Nantian, yang selalu acuh tak acuh dan pendiam, tersenyum tipis, Anda adalah teman Tuan Bai, begitu juga kami. Maka setiap orang adalah teman, dan wajar untuk membantu dengan teman. Putri Wenqing benar-benar terkejut dengan pemandangan ini, yang sepertinya meremehkan, tetapi ini membuatnya lebih terkejut dengan energi Putra Baize. Untuk membantu Demon Yuekong, dua pembangkit tenaga listrik kerajaan telah diundang untuk membantu. Ini hanyalah puncak gunung es energi Putra Baize. Putri Wenxing percaya bahwa masih banyak lagi yang tidak dapat dia bayangkan. Tidak heran para leluhur dan mereka, bahkan jika mereka mengetahui bahwa Putra Baize hampir menjungkir balikkan neraka, mereka hanya cemas, tetapi mereka juga ingin keluar dan membantu. Pada saat yang sama, Putri Wenxing merasa heran dan iri kepada Qin Yichen. Meskipun dalam pandangan kognitifnya, berteman tidak harus melihat pada kekuatan dan kekuatan. Tapi bukankah patut dibanggakan bahwa suamimu bisa berteman dengan keberadaan seperti itu? Ayo pergi. Kedua sisi bertemu, dan setelah beberapa salam, mereka terus terbang menuju alam semesta kuno. Sepanjang jalan, Bai Guanxing juga mempersiapkan. Meskipun saya telah mengatakannya berkali-kali, kali ini saya masih harus berhati-hati. Lagi pula, bahkan jika tanah sucimu telah ada selama bertahun-tahun, bahkan jika itu belum dilewati, itu mungkin bersifat pasif. Yao Yuekong mengangguk, dan ekspresinya juga menjadi serius, dan kebenaran menjadi kenyataan. Dia telah berada di surga selama bertahun-tahun, dan Liga 10.000 Iblis telah hancur berantakan. Dengan keberadaan itu, termasuk penguasa seperti Raja Dewa, dia tidak menembus tanah suci ras lain selama bertahun-tahun. Kalaupun ada pembatasan di tanah suci ras lain, itu akan terasa aneh. Tidak hanya itu, jika dia diselamatkan dari neraka surgawi, tanah suci bulan iblis hanya akan mendapat perhatian lebih. Dan tidak hanya memperhatikannya, tetapi juga memperhatikan untuk menyelamatkannya, yaitu teman-teman yang berjalan bersamanya. Bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu, tanah suci suku lain telah digunakan secara pasif untuk mengincar dia dan teman-temannya. Lagi pula, tanpa kebangkitan Putra Baize, tidak mungkin dia keluar dari neraka, dan jika dia bersedia menyelamatkannya dari neraka, akan ada begitu sedikit orang dengan kemampuan dan cinta ini, dan mereka akan dengan mudah menjadi sasaran.
Chang Jingtian memandangi langit berbintang di sekitarnya. Haruskah itu akan memasuki lingkup alam semesta kuno? Bai Guanxing tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ada cara rahasia di alam semesta kuno. Keberadaan jalan rahasia benar-benar ada nilainya. Tetapi ketika Qin Yichen sekali lagi melangkah ke bidang bintang coklat tua yang kacau seperti pasir kuning, dia melihat dua sosok berdiri di dalamnya. Berdiri di bidang bintang ini untuk bertemu. Sepertinya bukan kebetulan bahwa kedua sosok ini jelas sedang menunggu seseorang. Mungkin hanya menunggu mereka. Putri Wenxing melihatnya di matanya. Dan dia terkejut. Xiao Bai, apakah kamu meminta bantuan sesama Taois? Tapi mereka berdua, apakah anak ini yang tersesat? Kamu adalah anak itu. Film gadis kecil. Bahkan jika kakekmu ada di sini, kamu harus memanggilku saudara. Sudut mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Meskipun Putri Wenqing berkata sedikit tiba-tiba, dia benar. Karena dua sosok yang menunggu di sini memang dua. Dao Tong. Saya melihat penampilan dua anak laki-laki Tao, yang paling lama baru berusia 10 tahun. Kedua penganut Tao itu menunggu di sini, jelas menunggu mereka. Namun, kedua penganut Tao itu berdiri di sisi mereka masing-masing, tampak sangat berbeda dan berbeda. Saya melihat Dao Tong di sebelah kiri, mengenakan jubah yang cemerlang, dan sepertinya telah mencapai kesempurnaan Dao. Meskipun dia masih kecil, dia tampak canggung dan abadi. Anak laki-laki Tao di sebelah kanan adalah seperti anak iblis di dunia, terlihat seperti anak kecil. Tetapi jubahnya penuh dengan setan ganas, dan ada lebih banyak pola sihir di wajahnya, dan setiap gerakannya sengit dan panik. Kedua, bukan teman Xiao Bai yang kamu undang? Bai Guanxing menutupi wajahnya dengan tangannya. Bukan hanya tidak, tapi bisakah kau berhenti memanggilku Xiao Bai? Aku melihat bocah ajaib itu tersenyum licik. Aku tidak bisa meminta teman dengan putra Bai Ze. Ahem, bicara tentang bisnis. Tuan menyuruhku datang. Tolong setan Yue Kong, Tuan muda Yue Kong, pergi. Bocah ajaib itu menunjukkan ketulusan dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengundang. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bocah Tao berjubah dewa tiba-tiba menyela. Apa tuanmu? Jelas tuanku ingin mengundang Kaisar Iblis Langit Bulan. Aku yang pertama. Bagaimana dengan kamu yang datang lebih dulu? Apakah tuanmu lebih baik dariku? Apakah Anda mencari perkelahian? Bagaimana kalau memukulmu? Qin Yichen sudah tercengang. Keduanya jelas datang atas perintah guru, dan tampaknya adalah dua anak laki-laki Tao yang telah menarik Yao Yue Kong. Niat mereka belum jelas, dan mereka akan bertarung.